Belakangan ini seruan kembali menjaga Pancasila dan NKRI bergema hingga ke berbagai daerah. Itu ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan seperti menyalakan lilin, tanda tangan petisi, atau beragam simbol lainnya. Gerakan-gerakan ini menyemangati negara dalam memerangi berbagai oposan destruktif yang memecah belah bangsa atau bahkan kelompok yang ingin mengganti ideologi negara. Saat ini masyarakat tidak diam, masyarakat mulai gerah dan melawan. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya Valerina Daniel, telah hadir di studio pengamat politik Ray Rangkuti dan melalui sambungan telepon bersama budayawan Radar Panca Dahana. Baik, selamat malam kepada Bang Redu yang sudah ada di sini ya. Baik, kita berbincang-bincang mengenai nasionalisme. Sebenarnya apakah kalau sekarang banyak gerakan-gerakan yang menunjukkan kecintaan terhadap NKRI, menunjukkan bahwa memang ini bangkitnya nasionalisme? Bukankah sebelumnya kita juga sudah punya nasionalisme? Secara umum sih sebetulnya tidak bisa disebut sebagai bangkit ya, karena pada dasarnya kan nasionalisme kita nggak pernah menurun, cuma mungkin ada degradasinya, naik turun dan seterusnya. Nah, sekarang berarti dia mengalami saya pikir kenaikan? Ada semacam kesadaran untuk bukan kesadaran baru, kesadaran untuk menghayati kembali, mengulang kembali penghayatan terhadap apa yang sudah kita miliki selama ini, yaitu Pancasila, kan, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita dan sebagainya gitu. Di tengah memang berbagai persoalan yang kita alami saat ini, yang paling marak itu kan setidaknya kita menghadapi dua hal. Pertama adalah maraknya persoalan isu sara di pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, dan yang kedua adalah soal ideologi transnasional yang memang mulai istilahnya mendapat simpati yang memadai di Republik Indonesia gitu. Nah, di tengah situasi seperti itu memang ada memori yang selama ini mungkin agak terabaikan ya, atau perhatian yang selama ini agak agak terlupakan ya dan sebagainya, itu kepada dua falsafah bangsa kita atau satu falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila gitu. Artinya apa gitu? Pancasila sebagai konsensus, Undang-Undang Dasar Negara sebagai konstitusinya adalah hasil dari dialog yang panjang sepanjang riwayat hidup bangsa ini kita mulai gitu. Nah, mungkin kesadaran itu kembali lah yang kita mulai lihat marak di berbagai tempat ya, bahkan ke luar negeri, dan dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya, dan melalui apa yang kita lihat perhelatan menyalakan lilin dan seterusnya itu gitu. Iya, jadi menurut Anda momen ini muncul karena ada tadi dua hal ya, soal ada isu sara, kemudian juga adanya isu untuk pengganti ideologi Pancasila seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan muncul di berbagai daerah, apakah itu menunjukkan bahwa selama ini itu yang disebut sebagai silent majority yang memang mungkin selama ini mereka tidak pernah menyuarakan, tapi kan ketika ada isu ini muncullah gerakan-gerakan seperti di berbagai daerah, bahkan juga di berbagai negara? Ya, bisa juga ya, bisa. Artinya kan memang tapi saya tidak tahu kalau statistik, mungkin nanti bisa jelaskan oleh polling gitu. Tetapi kalau kita lihat begitu masifnya, maraknya dan sebagainya itu, sebetulnya ada satu gambaran yang dapat diambil kesimpulan bahwa secara dalam perasaan warga negara kita itu, kecintaan terhadap Pancasila dan undang-undang konstitusi adalah sesuatu yang begitu tinggi sebetulnya gitu. Kalau dilihat dari itu gitu. Artinya apa gitu? Artinya baik mereka yang menyalakan lilin gitu kira-kira ya, maupun mungkin yang tidak, itu sama-sama selalu mengatakan save NKRI kan kira-kira gitu ya. NKRI adalah harga mati ya. Itu idiomnya sama gitu. Meskipun interpretasinya terhadap save NKRI dan NKRI itu harga mati berbeda gitu. Ada yang itu tadi kan menonjolkan apa istilahnya itu ideologi transnasional internasional gitu, yang mengatakan bahwa itulah cara mencintai NKRI itu gitu. Tapi ada yang mengatakan cara mencintai NKRI itu harus kembali ke falsafah dasar kita, konsensus kita sebagai bangsa, apa itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita lihat ini semua kan semangatnya sama ya, semangatnya mau mengatakan bahwa kita mencintai Indonesia ini meskipun dengan cara pandang yang berbeda-beda, dengan cara pendekatan yang berbeda-beda. Nah, mungkin di situ yang menjadi ini kita titik tekan kita, bagaimana kita memformulasi, bukan ulang ya, memformulasi pandangan-pandangan kita tentang apa sih yang kita sebut sebagai Indonesia yang tepat itu, Indonesia yang benar itu, tanpa harus mengubah
pencapaian-pencapaian yang cukup baik dalam konteks berbangsa dan bernegara selama ini. Jadi sebenarnya tujuan gerakan-gerakan ini maupun yang berbeda-beda jenisnya itu ya sebenarnya tujuannya sama NKRI, hanya tadi cara mengekspresikannya berbeda-beda. Tetapi memang pada tingkat tertentu cara-cara yang mendekati berbeda itu, cara pandang yang berbeda itu seperti saling mendelegitimasi gitu. Misalnya pandangan transnasional itu kan seolah-olah mau mengatakan bahwa di atas Pancasila itu masih ada ideologi yang lebih besar, kira-kira gitu ya. Nah di sini mungkin memang dibutuhkan semacam dialog ya yang terus-menerus untuk kembali menjelaskan utuh apa sih yang kita sebut sebagai NKRI itu, apa yang kita sebut sebagai Indonesia itu gitu. Baik, saya ke Pak Radat. Ini sudah tersambung melalui telepon, ada Radar Pancadana, seorang budayawan. Halo, selamat malam Pak Radat. Malam, Mbak. Baik, Pak Radat, ini kita bicara mengenai bangkitnya nasionalisme. Menurut Anda gerakan-gerakan yang sekarang bermunculan itu menunjukkan bahwa memang ada kekhawatiran dari masyarakat Indonesia pada umumnya, baik yang dalam negeri maupun luar negeri, mengenai hilangnya nasionalisme di Indonesia? Soal bangkitnya, emang pernah ada jatuh. Kalau ada pernah jatuh itu jatuhnya kapan? Jadi Anda melihat gerakan yang banyak ini tidak menunjukkan bahwa sebelumnya tidak ada, tapi ini apa menurut Anda? Apakah ini penguatan atau apa yang menurut Anda bisa baca? Orang menunjukkan aja hal yang sebenarnya sudah laten, sudah terpendam, bukan terpendam, terintegrasi ke dalam diri kita, bangsa Indonesia ini. Satu, kecintaan terhadap tanah air, terhadap negeri ini. Dalam bahasa modern mau disebut nasionalisme itu menurut Aslenong terserah deh. Tapi soal kecintaan tanah air dan negeri itu udah sejak dulu sebenarnya. Nah itu tiba-tiba dalam alam modern ini, dalam politikan masa kini yang demokratis itu, ada ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi yang kita rasakan secara intuitif ya saja, tidak perlu secara akali, itu akan mengganggu rasa cinta itu, akan mengganggu tanah air yang dicintai itu. Ya bangkit kita semua. Itu nggak perlu ditutupi lah, nggak perlu dipalsu-palsukan tuh. Manusia-manusia yang ada di atas, di kalangan elit itu, yang menciptakan kebencian, yang bertingkah pola dan berkata-kata sangat kasar, yang melampaui adab dan kesantunan dari cara kita berbudaya dan cara kita hidup bersama. Itu semua secara mencolok nampak di depan mata kita lewat televisi, YouTube, dan yang lain-lain itu. Itu membuat muak dari rakyat kecil yang selama ini mereka tuh memelihara rasa cintanya, memelihara negeri dan tanah air ini. Capek-capek mereka melihara tuh sampai ke daerah perbatasan, ke ujung-ujung. Lah kok tuh orang-orang di atas itu yang menikmati hasil pendapatan nasional, yang menikmati aset-aset nasional yang mereka miliki itu kok malah melakukan hal-hal yang justru merusak tanah air ini. Ya ngamuk lah harusnya. Itu jadikan peringatan gitu. Nanti kalau ngamuk beneran bagaimana mereka itu? Itu mereka yang selama ini disebut silent majority itu mulai bersuara. Kan ada yang bilang tuh, Kapolri aja bilang, hey silent majority, ngomong dong. Ini ngomong. Ngomong malah polisi nutup-nutupi. Polisi malah ngelarang-larang. Kita koordinasian bilang suruh ngomong. Kita ngomong, bikin misalnya mau lain lilin 1000 aja dilarang, tidak diizinkan. Ini bukan urusan kita. Urusannya memang urusan ada di Jakarta, urusannya Ahok atau apa gitu, tapi kan menyangkut kepentingan seluruh bangsa karena isu persoalan dan yang lain-lain yang ada di Jakarta itu karena dia sentral itu memberi impact secara nasional. Apalagi dengan adanya perluasan informasi seperti ini. Jadi jangan terlalu naif bahwa apa yang di Jakarta itu bukan persoalan di Tulungagung atau di Purwokerto. Nggak bisa begitu, itu ibu kota. Semua centralized ke sana, ekonomi, politik, administrasi, pendidikan, agama, bahkan itu ke sana semua. Jadi jangan dinafikan. Ini bentuk ekspresi aja dari apa yang sebenarnya sudah ada lama ratusan tahun ini. Kalau Anda mengatakan ini bentuk ekspresi yang sebenarnya sudah ada lama, berarti apakah Anda memandang yang sekarang terjadi ini adalah suatu upaya destruktif yang sudah memang cukup lama terjadi? Yang mana itu yang Anda sebut tuh? Dengan misalnya di daerah-daerah itu apa yang dipusat? Misalnya dengan adanya tadi kita sudah berbincang dengan Ray Rangkuti di studio, adanya gerakan-gerakan yang membawa ideologi lain selain Pancasila misalnya, kemudian yang itu yang merusak itu.
Itu yang membangkitkan rasa cinta tanah air yang Anda bilang nasionalisme tadi. Yang merusak itu kan elit-elit itu. Mereka menggerakkan massa yang kebetulan massa yang naif, yang tidak mengerti masalah, yang memang sudah terpilih akalnya dan yang lain-lain. Jumlahnya besar orang yang mudah dibegitukan ya. Karena memang zaman ini membuat kita mengalami kerancuan, disorientasi, dislokasi. Kita tidak mampu mengkomprehensi keadaan ini, menjadikan bangsa kita atau beberapa kalangan atau golongan itu menjadi instable, menjadi labil dalam kejiwaannya maupun dalam pikirannya. Orang yang labil itu mudah disetir. Nah, disetir oleh elit-elit yang ingin meraih atau menjemput, merusak atau bahkan memperebutkan kekuasaan, kue-kue kekuasaan itu. Nah, itu yang menjijikkan. Ini yang membuat kita semua menyuarakan diri. Ini baru dalam bentuk lilin sama kembang loh. Ya, atau mungkin apalagi yang lain. Nanti kalau dalam bentuknya batu bagaimana? Bentuknya api bagaimana? Bentuknya kepelan bagaimana? Kok nggak merasa mereka itu telah merusak negeri ini? Ekspresi-ekspresi yang spontaneous gitu atau spontanik seperti gitu justru jangan dilarang. Oh, demo besar 300.000, 500.000 sampai 1 juta aja nggak dilarang. Kok cuma 1.000 perak, 1.000 orang aja kok dilarang? Dan padahal itu ekspresi yang spontan. Gitu. Jangan menganggap orang dari Aceh sampai Papua itu apalagi rekayasa. Janganlah berpikiran terlalu negatif kepada bangsanya sendiri loh. Baik, kalau Anda melihat sebenarnya seberapa banyak orang-orang yang labil yang mudah dipengaruhi itu sehingga akhirnya bisa menggoyahkan? Wah, itu hampir banyak, itu bisa mayoritas, itu banyak lah. Minimal 30% itu. Karena adanya perubahan zaman seperti ini, adanya kerancuan, acuan-acuan, norma, moral, etika, sampai ya tata perilaku, cara berpikir karena medsos itu misalnya, karena televisi, karena YouTube dan yang lain-lain, itu membuat banyak kalangan, terutama kalangan muda ya, mengalami kerancuan itu. Karena sementara apa yang secara tradisional kita ajarkan, baik oleh rumah tangga, agama, adat, sampai kata bermasyarakat politik itu seperti lenyap. 60 tahun, 65 tahun diajarkan, diwariskan oleh founding fathers itu lenyap oleh gejala mutakhir ini. Ya, Twitter dan yang lain itu menghancurkan itu semua gitu. Membuat sebagian anak muda kita, sebagian besar mengalami dislokasi dan disorientasi. Itu yang mudah digiring kemana-mana. Namanya anak muda lagi labil, diajak pedofil aja ada yang mendaftarkan diri, kan gitu. Baik, kita mendaftarkan diri ada yang mau gitu. Baik, kita break dulu. Orang itu, gitu. Baik, kita break dulu untuk mengikuti jeda sejenak. Pemirsa, kami akan kembali saja jeda berikut ini.